Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Indra Krisna Putra dari kelompok 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masa lanjut usia atau lebih dikenal dengan lansia. Pertama, pengertian lansia. Lansia merupakan masa penutupan dalam hidup pada seseorang di mana pada usia ini terjadi penurunan fisik dan penurunan daya ingat pada seseorang. Adapun menurut para ahli, misal Hawari, mengemukakan suatu pengertian tentang lansia, yaitu seseorang yang telah mengalami siklus hidup berdasarkan umur yang di atas 65 tahun. 2. Ciri-ciri lansia. 1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Pada masa ini, seseorang tidak lagi bersifat evolusional, akan tetapi mereka mulai mengalami kemunduran bertahap yang disebut dengan menua. 2. Orang lanjut usia mempunyai status kelompok minoritas. Status kelompok orang minoritas ini terjadi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan tentang mereka. 3. Menua membutuhkan perubahan peran. Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh orang usia lanjut, dan karenanya perlu mengubah berbagai peran yang masih dilakukan atas dasar keinginan seseorang. 4. Penyesuaian yang buruk. Orang lanjut usia secara tidak proporsional menjadi subjek bagi masalah emosional dan mental yang berat. Ketiga, kerawanan pribadi dan sosial pada lanjut usia. 1. Kerawanan pribadi. Orang lanjut usia umumnya mengalami gangguan metabolisme, peredaran darah, rematik, hipertensi, gangguan mental, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, tumor, dan lain-lain. 2. Kerawanan sosial. 1. Menerima adanya anggapan atau stereotip tentang usia lanjut yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini membuat para orang tua lanjut ini merasa inferior. 2. Perasaan tak berdaya dari inferior yang disebabkan oleh perubahan fisik dan juga perubahan daya tarik maupun karena perasaan ditolak oleh masyarakat. 3. Tidak mau melepaskan atau mengganti gaya hidup yang lama, mengganti rumahnya yang kecil dan praktis. 4. Menyadari bahwa mereka menjadi pelupa, sulit mempelajari hal-hal baru, lalu menarik diri dari aktivitas yang bersifat kompetitif, lebih-lebih kaum muda. 5. Mendapatkan yang berkurang, mengurangi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan di waktu senggang atau luang, hiburan-hiburan, dan lain-lain. 6. Kurang kontak sosial karena kesehatan yang tidak memungkinkan atau keadaan finansial yang kurang atau terbatas. Keempat, perubahan kemampuan mental pada lanjut usia. 1. Penyebab perubahan dalam kemampuan mental. 1. Minat pribadi, antara lain minat dalam diri sendiri. Orang menjadi semakin dikuasai oleh diri sendiri apabila ia semakin tua. Orang mungkin menjadi sangat berorientasi pada egonya dan pada dirinya. Minat pada penampilan. Walaupun beberapa orang berusia lanjut menganggap penting tentang penampilan mereka seperti yang dulu bisa dilakukan, tetapi banyak juga yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap penampilannya. Minat terhadap pakaian. Minat terhadap pakaian tergantung pada sejauh mana orang berusia lanjut terlibat dalam kegiatan sosial. Sebagian tergantung pada status ekonomi dan sebagian lagi tergantung pada kesadaran untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah lanjut usia sehingga harus menyesuaikan diri. 2. Variasi perubahan mental. Seperti yang terjadi pada penurunan dalam aspek lainnya, penurunan mental untuk setiap individu juga sangat berbeda. Tidak ada
usia tertentu yang dianggap sebagai awal mula terjadinya penurunan mental dan tidak ada pola khusus dalam penurunan mental yang berlaku untuk semua orang berusia lanjut. Kelima, perubahan minat pada lansia. 1. Minat terhadap uang. Minat terhadap uang selama usia tua semakin berkurang, yang biasanya kesadaran tentang itu semakin besar sejalan dengan bertambahnya usia pensiun atau pengangguran. Mungkin akan menjalani masa tuanya dengan pendapatan yang kurang, bahkan mungkin tanpa pendapatan sama sekali. Masalah seperti ini menjadikan mereka memfokuskan perhatian pada berbagai usaha untuk memperoleh uang. 2. Minat untuk rekreasi. Pria dan wanita berusia lanjut cenderung untuk tetap tertarik pada kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi yang biasanya dilakukan pada usia lanjut diantaranya membaca, mendengarkan radio, menonton TV, dan lain-lain. 3. Minat dalam sosial. Dalam bertambahnya usia, membuat banyak orang yang merasakan menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukan semakin berkurang. Hal ini dinamakan lepas dari kegiatan masyarakat, sebuah proses pengunduran diri pada lanjut usia dari lingkungan sosial. 4. Minat terhadap keagamaan. Walaupun terhadap kepercayaan yang populer dalam masyarakat yang mengatakan bahwa orang tertarik pada kegiatan keagamaan pada saat kehidupan hampir selesai, akan tetapi bukti-bukti yang menunjukkan seperti itu sangat sedikit. Sikap sebagian besar orang berusia lanjut terhadap agama mungkin lebih sering dipengaruhi dengan bagaimana mereka dibesarkan atau apa yang mereka terima sejak kecil. 5. Minat terhadap mati. Semakin lanjut usia seseorang, biasanya mereka menjadi semakin kurang tertarik terhadap kehidupan akhirat dan lebih mementingkan tentang kematian itu sendiri serta kematiannya. Keenam, perkembangan keagamaan lansia. Robert H. Taulus 1992 mengatakan bahwa perkembangan kehidupan keagamaan pada usia lanjut berdasarkan penelitian psikologi agama ternyata meningkat. Lebih jauh, Robert Taulus menjelaskan peningkatan kehidupan keagamaan pada lansia penyebabnya adalah karena adanya penurunan kemampuan seksual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.